Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gaya tipe C, yaitu resiprokal gaya atau gaya timbal balik yang beranggotakan Saya sendiri Nugraheni Cahaya Pertiwi. saya Vidya Nugraheni. Saya Muhammad Nasirulwan. Saya Muhammad Jufail Malik. Baik. Pengertian gaya timbal balik. Silahkan Mbak Heni. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian gaya timbal balik C. Gaya mengajar resiprokal adalah gaya mengajar yang menempatkan siswa pada posisi yang sama. Pembelajaran resiprokal ini bukan berarti mengelompokkan siswa yang pandai dan yang kurang pandai, yang memiliki keterampilan tinggi dan kurang. Gaya mengajar resiprokal juga merupakan salah satu gaya mengajar yang menekankan siswa lebih banyak aktif untuk belajar dan guru hanya berperan sebagai fasilitator yang memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa di dalam pembelajaran. Dilanjut oleh Mas Yufa. Ya, dari anatomi gaya timbal balik C ada gaya resiprokal kelas diorganisir dan dikondisikan dalam peran-peran tertentu. Dibagi menjadi dua kelompok, ada peserta didik yang berperan sebagai pelaku dan sebagai observer atau pengamat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kelompok pelaku, sedangkan guru sebagai fasilitator. Sebagaimana yang tercantum dalam dua gaya mengajar sebelumnya, anatomi gaya mengajar tersebut menjadi acuan implementasi sebuah proses yang membuat keputusan dalam 3 tahap. Dalam pembelajaran resiprokal, yaitu 1 tahap per impact atau planning. Tahap per impact itu sebagai tambahan dalam keputusan yang dibuat guru dan mengajar latihan. Dan guru dalam gaya mengajar resiprokal mempersiapkan dan membuat lembar kriteria atau kartu kriteria yang digunakan oleh pengamat. Terus yang kedua, tahap impact atau implementation. Tahap impact itu tugas utama guru di sini sebagai peran baru dan hubungan baru. Itu memberitahu kepada siswa bahwa tujuan gaya mengajar resiprokal ada bekerja sama dengan rekan dan untuk belajar memberikan umpan balik pada rekan tersebut. Selanjutnya, tahap post impact atau feedback and assessment. Ini tuh menerima kriteria yang diberikan oleh guru untuk mengoreksi mengenai penampilan atau biasanya disediakan kartu kriteria. Pelaku membandingkan dan membedakan penampilan dengan kriteria yang ada. Lalu menyimpulkan apakah penampilan tersebut sudah dikatakan benar, mengomunikasikan hasilnya dengan pelaku. Umpan balik dapat ditawarkan selama penampilan atur setelah penyelesaian latihan ini tergantung pada kerumitan jenis tugas. Itu memberitahu kepada siswa bahwa tujuan gaya mengajar resiprokal ada bekerja sama dengan rekan dan untuk belajar memberikan umpan balik pada rekan tersebut. Selanjutnya, tahap post impact atau feedback and assessment. Ini tuh menerima kriteria yang diberikan oleh guru untuk mengoreksi mengenai penampilan atau biasanya disediakan kartu kriteria. Pelaku membandingkan
dan membedakan penampilan dengan kriteria yang ada. Lalu menyimpulkan apakah penampilan tersebut sudah dikatakan benar, mengomunikasikan hasilnya dengan pelaku. Umpan balik dapat ditawarkan selama penampilan atur setelah penyelesaian latihan ini tergantung pada kerumitan jenis tugas. Dan segitu, dilanjut. Baik, akan dibacakan oleh Mas Aang. Oke, selanjutnya tujuan gaya timbal balik C atau gaya resiprokal. Seperti itu. Dari macam-macam gaya yang telah disebutkan Mas Jova tadi, gaya resiprokal mempunyai tujuan. Gaya mengajar resiprokal adalah meningkatkan pengembangan kreativitas siswa, dikarenakan guru di sini bertindak sebagai fasilitator. Maka, siswa harus berlatih mandiri dalam proses pembelajaran. Nah, siswa dituntut untuk inovatif dan kreatif dalam pembelajaran karena feedback siswa dalam gaya pembelajaran ini sangat diperlukan. Ya, salah satu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu. Baik. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan gaya timbal balik ya, atau resiprokal. Kelebihan yang pertama, dapat memberikan umpan balik seketika tanpa ditunda-tunda yang memiliki pengaruh nyata terhadap proses pembelajaran. Jadi, umpan balik ini berupa informasi tentang apa yang diperbuatnya, baik yang benar atau yang keliru. Yang kedua, dapat mengembangkan cara kerja kelompok kecil, sehingga pada aspek tersebut, aspek sosialnya berkembang. Yang ketiga, dapat meningkatkan proses belajar mengajar dengan cara mengamati secara sistematik. Pada dasarnya, mengamati kegiatan belajar teman itu merupakan suatu proses belajar mengajar juga. Yang berikutnya adalah kelemahan. Yang pertama, menimbulkan situasi yang emosional antara pelaku dan pengamat. Nah, ini disebabkan pengamat berlebihan dalam menyampaikan informasi yang bersangkutan. Perilaku yang berlebihan antara lain menyampaikannya dengan nada mengejek, menghakimi, atau bergaya meniru yang serba tahu. Yang kedua, pelaku tidak tahan terhadap kritik pengamat. Sehubungan dengan hasil belajar yang pernah dilakukan sebelumnya, siswa pelaku tidak mau menerima hasil pengamatan temannya. Situasi ini sering terjadi dan menimbulkan ketegangan antara siswa pelaku dan siswa pengamat. Jadi sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.